Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Erino yang terdiri dari Erino Nainggolan, Nadia Rezlia, dan Magdalena Manalu. Di sini kami akan menjelaskan perbandingan antara pelaksanaan pembelajaran micro teaching daring dan luring di kelas A, kelompok A Pendidikan Antropologi. Nah, tugas ini terkait mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Waston Malau, MSP. Perbandingan antara daring dan luring pada pembelajaran micro teaching. Pada pembelajaran micro teaching di kelompok A, kelas A, lebih banyak dilaksanakan secara luring karena pembelajaran daringnya hanya berlangsung sebanyak 3 kali dari 16 pertemuan. Menurut kelompok kami, pembelajaran micro teaching lebih baik dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Nah, di dalam pembelajaran micro teaching terdapat banyak sekali praktek, misalnya membuat RPP, latihan membuka pelajaran, latihan menutup pembelajaran, dan lain-lain. Dari semua praktek yang ada di dalam pembelajaran micro teaching, apabila dilaksanakan secara daring, maka mahasiswa di kelas A, kelompok A, akan mengalami kesulitan seperti tidak paham cara membuat RPP, tidak paham cara membuka dan menutup pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran luring mempunyai kelebihannya tersendiri. Yang pertama, materi yang disampaikan dosen lebih mudah dipahami. Lalu, tidak ada terkendala jaringan seperti pembelajaran daring. Yang ketiga, dapat memperkuat dan mempersiapkan mental dan sikap mahasiswa sebagai calon guru. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan secara daring. Menurut penelitian kami, materi yang disampaikan saat daring dan luring diantaranya RPP dan membuka serta menutup pembelajaran. Sedangkan menurut kami, sebaiknya dosen juga harus memberikan beberapa materi penguatan untuk calon guru supaya nantinya mereka punya bekal sebelum mengajar langsung. Dosen juga bisa memberikan beberapa tugas yang sesuai dengan KKNI seperti mini riset, rekayasa ide, dan juga proyek untuk membangun cara berpikir kritis bagi mahasiswa. Menurut kelompok kami, ada beberapa materi yang bisa diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam pembelajaran micro teaching selain cara membuat RPP dan membuka serta menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, hal ini tentunya dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum terjun langsung ke sekolah. Yang kedua, kompetensi guru. Yang ketiga, keterampilan menyediakan media pembelajaran. Agar pembelajaran tidak terasa bosan, tentunya guru harus bisa menyediakan media pembelajaran. Lalu, keterampilan bertanya dan memberikan penguatan. Nah, di sini mahasiswa diberikan penguatan materi berupa keterampilan bertanya supaya nantinya dapat memahami cara pandang peserta didiknya. Selanjutnya, keterampilan dalam mengelola kelas. Di sini, calon guru harus mempunyai bekal dalam mengelola kelas supaya nantinya saat pembelajaran berlangsung, siswa-siswi dapat memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Lalu ada keterampilan membimbing diskusi serta mengajar kelompok kecil. Nah, di sini guru bisa memberikan pemahaman dan membagi kelompok kecil terhadap beberapa peserta didiknya supaya nantinya diskusi belajar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, jika calon guru sudah menerima semua materi yang saya sampaikan tadi, maka calon guru akan terbiasa dengan mudah saat mengajar secara langsung di depan siswa-siswinya. Materi yang diberikan saat daring oleh dosen akan lebih sulit ditangkap mahasiswa dibandingkan materi yang diajarkan secara langsung atau luring. Karena dalam daring ini tentunya banyak sekali kendala yang dialami mahasiswa, seperti jaringan yang kurang stabil, ketidakseriusan mahasiswa dalam memperhatikan dan mendengarkan dosen saat menjelaskan.
Selanjutnya ada cara belajar micro-teaching di kelas A, kelompok A saat daring dan luring. Nah, upaya yang dapat dilakukan saat pembelajaran daring dan luring supaya dapat berjalan efektif dan efisien, yaitu mahasiswa diberikan penguatan materi oleh dosen berupa cara membuat RPP, lalu ditugaskan untuk membuat RPP yang sesuai dengan penguatan yang diberikan oleh dosen. Nah, selanjutnya dosen bisa memberikan penguatan kepada mahasiswa tentang cara membuka dan menutup pelajaran serta bagaimana sih menjadi seorang guru yang benar. Selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan praktek di depan kelas berupa membuka dan menutup pelajaran baik secara daring dan juga luring supaya nantinya mahasiswa tidak mengalami rasa nervous yang berlebihan saat menghadapi peserta didik. Sekian pembahasan kami tentang perbandingan pembelajaran micro-teaching saat daring dan luring di kelas A kelompok A. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.